Pernah nggak kamu pegang uang, niat banget buat nabung, tapi entah kenapa ujung-ujungnya habis juga. Gaji baru masuk, rasanya cuma lewat sebentar. Padahal kebutuhan kamu sebenarnya biasa aja, nggak berlebihan, nggak foya-foya. Tapi tetap saja, di akhir bulan kamu lihat lagi saldo dan lagi-lagi hampir kosong. Di titik itu biasanya muncul satu pertanyaan yang diam-diam bikin gelisah. Sebenarnya yang salah di mana ya? Dan yang lebih dalam lagi, ini bukan cuma soal kamu nggak bisa nabung, tapi soal perasaan kayak selalu mulai dari nol lagi setiap bulan. Kamu kerja, kamu capek, kamu dapat uang, tapi nggak pernah benar-benar merasa maju. Seolah-olah uang itu cuma numpang lewat di hidup kamu, bukan tinggal dan tumbuh. Dan disitulah mulai muncul pikiran yang lebih jujur. Gimana caranya ya supaya uang ini nggak cuma lewat, tapi bisa kerja buat aku? Kalau kamu pernah ngerasa seperti itu, kamu nggak sendiri. Banyak orang ada di posisi yang sama, bukan karena mereka nggak mau nabung, tapi karena cara yang mereka coba selama ini terasa berat, memaksa, dan akhirnya nggak bertahan. Kita sering diajarkan untuk langsung menyisihkan banyak di awal, membuat aturan ketat atau menahan diri terlalu keras. Tapi kenyataannya, semakin terasa berat, semakin sulit untuk dijalankan dalam jangka panjang. Sekarang, coba jujur sebentar di kolom komentar. Kamu lebih sering gagal nabung karena apa? Karena penghasilan memang terasa kurang? Atau sebenarnya uang itu sering habis tanpa kamu benar-benar sadar kemana perginya? Gak ada jawaban benar atau salah di sini. Justru dari situ, kita bisa mulai memahami pola kita sendiri. Dan itu jauh lebih penting daripada sekedar mencoba cara baru tanpa arah. Karena di video ini, kita nggak akan bahas cara nabung yang bikin kamu tertekan. Nggak ada target besar yang langsung harus kamu capai. Nggak ada aturan yang bikin hidup kamu sempit. Kita akan bahas cara yang jauh lebih ringan, cara yang bahkan hampir nggak terasa kalau kamu sedang nabung. Tapi justru karena itu, dia bisa berjalan lebih lama. Dan diam-diam, hasilnya bisa jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Masalahnya bukan kamu nggak bisa nabung. Masalahnya cara yang kamu pakai selama ini terlalu berat. Dan kalau caranya kita ubah, hasilnya juga bisa ikut berubah. Di bagian berikutnya, kita akan bongkar kenapa selama ini nabung terasa berat, dan kenapa pendekatan kecil justru sering jadi yang paling kuat. Kebanyakan orang gagal nabung bukan karena mereka malas, bukan juga karena mereka tidak peduli dengan masa depan. Justru sebaliknya, banyak orang sebenarnya sudah mencoba, sudah niat, sudah mulai, bahkan sempat berjalan. Tapi yang sering terjadi adalah mereka memulai dengan cara yang terlalu berat untuk dipertahankan. Mereka langsung memotong besar di awal, memasang target tinggi, membuat aturan yang ketat. Seolah-olah disiplin itu harus terasa keras supaya berhasil. Di awal mungkin masih terasa semangat, hari pertama, minggu pertama semuanya masih aman. Tapi pelan-pelan mulai muncul rasa tertekan. Setiap pengeluaran jadi terasa bersalah, setiap keinginan kecil harus ditahan. Dan tanpa sadar, proses nabung yang seharusnya membantu justru terasa seperti beban tambahan. Sampai akhirnya di tengah bulan mulai goyah, sedikit demi sedikit diambil lagi, sampai akhirnya kembali ke titik awal. Ini bukan karena kamu lemah, ini karena cara itu memang tidak selaras dengan cara kita bekerja sebagai manusia. Kita secara alami sangat sensitif terhadap sesuatu yang terasa seperti kehilangan besar sekaligus. Ketika kamu langsung mengurangi uang dalam jumlah signifikan, otak kamu menganggap itu sebagai ancaman. Dan respons alaminya adalah menolak, mencari celah, atau perlahan kembali ke kebiasaan lama. Tapi ada hal menarik yang sering tidak disadari. Kita hampir tidak merasakan kehilangan kalau jumlahnya kecil dan terjadi pelan-pelan. Bahkan seringkali kita tidak sadar itu terjadi. Misalnya, mengeluarkan Rp100.000 dalam satu waktu bisa terasa berat. Tapi kalau Rp3.000, Rp5.000 tersebar dalam banyak momen kecil, hampir tidak ada reaksi. Tidak ada tekanan, tidak ada perasaan kehilangan besar. Inilah kenapa banyak kebiasaan kecil bisa bertahan lama. Bukan karena kita lebih kuat, tapi karena kita tidak merasa sedang berjuang keras. Dan di titik ini, kamu mulai bisa melihat bahwa masalahnya bukan di niatmu, tapi di pendekatan yang kamu gunakan. Kamu mencoba memaksa perubahan besar sekaligus, padahal sistem di dalam diri kamu lebih cocok dengan perubahan kecil yang konsisten. Jadi kuncinya bukan menahan diri lebih keras, tapi mengubah cara mainnya. Bukan membuat target yang lebih tinggi, tapi membuat sistem yang lebih ringan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke prinsip utama yang membuat nabung bisa terasa mudah, bahkan hampir tidak terasa, tapi tetap berjalan. Kalau kamu ingin benar-benar konsisten nabung, kita perlu mengubah satu cara pandang yang selama ini sering keliru.
Nabung itu bukan soal kuat menahan diri, tapi soal membuatnya terasa ringan untuk dijalani setiap hari. Karena sesuatu yang terasa berat, cepat atau lambat akan berhenti. Tapi sesuatu yang ringan, hampir tidak terasa, justru bisa berjalan jauh lebih lama. Dan disitulah hasilnya mulai terlihat. Ada 3 ciri sederhana yang hampir selalu ada pada orang yang berhasil membangun kebiasaan menabung. Pertama, jumlahnya kecil. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tahu bahwa yang penting adalah keberlanjutan, bukan sekedar besar di awal. Kedua, dilakukan secara otomatis. Mereka tidak mengandalkan ingatan atau niat setiap hari, karena itu mudah goyah. Dan yang ketiga, tidak mengganggu hidup mereka. Mereka tetap bisa menjalani keseharian tanpa merasa tertekan atau kehilangan terlalu banyak. Kalau salah satu dari 3 ini hilang, biasanya kebiasaan itu tidak bertahan. Kalau terlalu besar, terasa berat. Kalau tidak otomatis, sering lupa atau ditunda. Kalau mengganggu hidup, akan muncul resistensi dari dalam diri sendiri. Dan tanpa sadar, perlahan kita kembali ke pola lama. Ini bukan soal kurang disiplin, tapi karena sistemnya memang tidak mendukung kita untuk bertahan. Kita sering berpikir bahwa kunci perubahan adalah motivasi. Padahal motivasi itu naik turun. Hari ini semangat, besok belum tentu. Tapi sistem yang tepat tidak bergantung pada semangat. Dia tetap berjalan, bahkan saat kamu sedang lelah, sibuk, atau tidak terlalu memikirkannya. Itulah kenapa orang yang punya sistem sederhana sering terlihat lebih konsisten. Padahal sebenarnya mereka hanya membuat segalanya lebih mudah untuk dijalani. Di titik ini, kamu tidak perlu menjadi versi diri yang lebih keras atau lebih disiplin. Kamu hanya perlu membuat cara yang lebih selaras dengan dirimu sendiri. Cara yang tidak melawan kebiasaan, tapi justru memanfaatkannya. Karena ketika sesuatu terasa ringan, kamu tidak perlu dipaksa untuk melakukannya. Kamu akan melakukannya secara alami. Sekarang kita masuk ke cara paling sederhana yang bisa kamu mulai hari ini. Bukan yang paling canggih, bukan yang paling cepat, tapi yang paling mungkin untuk kamu lakukan. Bahkan mulai dari hari ini, tanpa harus mengubah hidupmu secara drastis. Sekarang kita masuk ke cara paling sederhana tapi justru paling sering diremehkan. Nabung receh. Mulai dari angka yang hampir tidak terasa. Rp2.000, Rp5.000, bahkan Rp1.000 pun tidak masalah. Kedengarannya kecil, mungkin bahkan terasa tidak berarti. Tapi justru disitulah kekuatannya. Karena kamu tidak sedang mencoba terlihat hebat di awal, kamu sedang membangun sesuatu yang bisa bertahan. Selama ini banyak orang terlalu fokus pada hasil besar, sampai lupa bahwa yang menentukan bukan seberapa besar kamu mulai, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan. Kebiasaan kecil punya peluang jauh lebih tinggi untuk terus dilakukan, karena tidak memicu rasa berat atau kehilangan. Dan ketika sesuatu bisa dilakukan tanpa tekanan, dia punya ruang untuk tumbuh. Bukan karena kamu memaksa diri, tapi karena kamu tidak merasa sedang berjuang. Bayangkan ini secara sederhana. Rp5.000 sehari mungkin terasa seperti tidak ada artinya, tapi dalam 1 bulan itu sudah Rp150.000. Dalam 1 tahun, 1,8 juta rupiah. Dan angka itu bukan datang dari pengorbanan besar, tapi dari sesuatu yang hampir tidak kamu sadari. Inilah yang sering luput. Kita meremehkan hal kecil karena hasilnya tidak langsung terlihat, padahal justru dari situlah fondasi terbentuk. Cara melakukannya juga tidak rumit. Kamu cukup tentukan 1 angka kecil yang realistis untuk kamu. Lalu pilih momen yang konsisten, bisa setiap hari atau setiap kali kamu melakukan transaksi. Tidak perlu menunggu waktu khusus, tidak perlu suasana ideal. Justru semakin sederhana dan fleksibel, semakin besar kemungkinan kamu melakukannya terus tanpa jeda. Kesalahan paling umum di tahap ini adalah menganggap nominalnya terlalu kecil, lalu akhirnya tidak dilakukan sama sekali. Kita sering berpikir, kalau cuma segini, buat apa? Padahal yang sedang kamu bangun bukan jumlahnya dulu, tapi identitasnya. Kamu sedang menjadi orang yang selalu menyisihkan, sekecil apapun. Dan ketika itu sudah tertanam, menaikkan jumlah akan jauh lebih mudah daripada memulai dari nol lagi. Tapi ada satu hal penting yang perlu kamu pahami. Kalau uang ini hanya dikumpulkan dan dibiarkan diam, pertumbuhannya akan sangat terbatas. Dia memang ada, tapi tidak berkembang. Jadi setelah kita berhasil membangun kebiasaan kecil ini, kita butuh langkah berikutnya. Bagaimana caranya supaya uang yang sudah kamu kumpulkan itu mulai bekerja untuk kamu? Sekarang kita masuk ke perubahan cara berpikir yang sering jadi pembeda. Dari sekadar menabung menjadi mengembangkan. Banyak orang sebenarnya sudah sampai di tahap mengumpulkan, tapi berhenti di situ. Mereka menunggu sampai jumlahnya terasa besar baru berani melangkah.
Masalahnya, momen itu sering tidak pernah datang. Karena selama menunggu, uang itu tetap diam, tidak bertambah, tidak bekerja, hanya berpindah tempat dari satu saldo ke saldo lain. Kesalahan besar yang sering terjadi adalah mengira bahwa pertumbuhan datang dari jumlah awal yang besar. Padahal yang paling berpengaruh justru waktu. Uang yang mulai lebih dulu, meskipun kecil, punya kesempatan lebih panjang untuk berkembang. Sementara uang yang besar tapi terlambat justru kehilangan satu hal yang tidak bisa dibeli kembali, waktu itu sendiri. Coba bayangkan dua kondisi sederhana. Ada orang yang mulai memutar 100.000 hari ini dan membiarkannya berkembang selama 1 tahun. Di sisi lain, ada orang yang menunggu sampai punya 1 juta, tapi selama itu uangnya hanya diam. Sekilas terlihat lebih unggul yang kedua. Tapi dalam banyak kasus, yang mulai lebih cepat justru punya hasil yang lebih baik, bukan karena jumlahnya lebih besar, tapi karena dia memberi waktu untuk bekerja. Disinilah kita ubah pola yang tadi. Begitu uang kecil yang kamu kumpulkan sudah mencapai angka tertentu, tidak perlu besar, cukup 50.000, 100.000, langsung pindahkan. Jangan menunggu cukup banyak, jangan menunggu nanti saja, karena setiap penundaan itu berarti kamu menunda proses pertumbuhannya juga. Langkahnya sangat sederhana dan bisa langsung kamu lakukan. Tentukan ambang kecil yang realistis. Setiap kali saldo tabungan kecilmu menyentuh angka itu, langsung alihkan ke tempat yang bisa berkembang. Tidak perlu analisis rumit, tidak perlu waktu lama. Justru semakin cepat kamu memindahkan, semakin cepat uang itu mulai bekerja untuk kamu. Sekarang pertanyaannya jadi lebih spesifik. Kalau uang kecil ini sudah siap diputar, harus ditaruh di mana supaya tetap aman, tidak bikin stres, tapi tetap bisa berkembang? Di bagian berikutnya, kita akan bahas pilihan yang paling realistis yang bisa kamu mulai tanpa harus jadi ahli dulu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang berhenti di tengah jalan. Bukan karena tidak mau lanjut, tapi karena merasa terlalu rumit. Ketika mulai bicara soal membuat uang bekerja, banyak yang langsung membayangkan hal-hal yang kompleks, penuh istilah asing, grafik naik turun, dan resiko yang menakutkan. Akhirnya, bukan semakin maju, justru mundur pelan-pelan. Padahal di tahap awal, yang kamu butuhkan bukan yang paling canggih, tapi yang paling sederhana dan bisa dijalankan tanpa stres. Kalau kamu benar-benar mulai dari nol, pegang 3 prinsip ini. Pilih yang stabil, bisa dimulai dari kecil, dan tidak mengganggu pikiran kamu sehari-hari. Karena kalau setiap hari kamu harus khawatir, cek terus, atau bingung dengan keputusan yang diambil, kemungkinan besar kamu tidak akan bertahan lama. Tujuan kita bukan mencari hasil yang tercepat, tapi membangun sistem yang bisa kamu jalankan terus, bahkan saat kamu sibuk atau lagi tidak fokus. Beberapa pilihan yang realistis untuk kondisi ini misalnya reksadana pasar uang atau tabungan dengan bunga lebih tinggi dari biasanya. Keduanya punya karakter yang relatif stabil, tidak terlalu fluktuatif, dan bisa dimulai dari nominal kecil. Ini penting, karena kamu tidak sedang mencoba menang besar di awal. Kamu sedang belajar membuat uangmu tidak diam. Belajar membiasakan bahwa setiap rupiah yang kamu sisihkan punya tempat untuk berkembang. Perlu dipahami juga, banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya kesempatan, tapi karena mereka melompat terlalu jauh di awal. Baru mulai, langsung masuk ke sesuatu yang beresiko tinggi, tanpa pemahaman yang cukup. Awalnya, mungkin terlihat menarik, tapi ketika mulai turun atau tidak sesuai harapan, muncul rasa panik. Dari situ, bukan cuma berhenti, kadang malah kapok untuk mulai lagi. Makanya di fase ini justru kesederhanaan adalah keunggulan. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa ke siapapun. Kamu hanya perlu memastikan satu hal. Uang kecil yang kamu kumpulkan itu tidak berhenti di satu tempat. Dia bergerak walaupun pelan. Dia berkembang walaupun tidak drastis. Dan yang paling penting, kamu tetap merasa tenang menjalaninya. Sekarang tidak masuk ke bagian yang sering jadi penghambat terbesar, tapi hampir tidak disadari. Bukan soal kurangnya penghasilan, bukan juga soal kurangnya niat, tapi sesuatu yang kecil, sering terjadi dan diam-diam menggerus semua yang sudah kamu bangun. Masalahnya, seringkali bukan karena penghasilan kamu terlalu kecil, tapi ada kebocoran kecil yang tidak terasa. Bukan pengeluaran besar yang langsung kelihatan, tapi yang justru sering terjadi tanpa kita sadari. Ngopi, jajan, biaya tambahan kecil di sela aktivitas, semuanya terlihat wajar, bahkan terasa nggak seberapa. Dan karena kecil, kita jarang benar-benar memperhatikannya. Yang menarik, justru karena kecil dan sering, pengeluaran ini hampir tidak pernah tercatat dengan serius di kepala kita. Kita lebih ingat transaksi besar, tapi yang kecil-kecil ini lewat begitu saja. Padahal, kalau dikumpulkan, dampaknya tidak kecil sama sekali. Ini bukan soal salah atau benar, tapi soal bagaimana cara kita memandangnya. Karena sesuatu yang tidak terasa, biasanya juga tidak kita kontrol. Coba kita lihat secara sederhana. 10.000 dalam satu hari terasa ringan, bahkan sering tidak dipikir 2 kali.
Tapi, kalau itu terjadi 20 hari dalam sebulan, itu sudah 200.000. Dalam setahun, 2,4 juta. Dan angka ini bukan dari satu keputusan besar, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang berulang. Inilah kenapa banyak orang merasa nggak boros, tapi tetap tidak punya sisa. Dan ini bukan berarti kamu harus berhenti total. Bukan berarti kamu tidak boleh menikmati hidup atau harus menahan semua hal kecil yang bikin kamu senang. Justru kalau dipaksa seperti itu, biasanya tidak bertahan lama. Yang kita butuhkan bukan menghilangkan semuanya, tapi menyadari polanya dan mengelolanya dengan cara yang lebih sadar. Karena ketika kamu mulai melihat kemana uang kecil itu pergi, kamu mulai punya kendali. Bukan dengan cara ekstrim, tapi dengan cara yang lebih halus. Kamu tidak perlu mengubah semua kebiasaan, cukup menggeser sedikit cara kamu meresponsnya. Dan dari perubahan kecil itu, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kamu kira. Dan ini yang menarik, kamu nggak perlu berhenti total. Di bagian berikutnya, kita akan bahas bagaimana tetap bisa menikmati hal-hal kecil dalam hidup, tapi di saat yang sama, tetap membuat uangmu bergerak ke arah yang lebih baik. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering bikin orang merasa lega. Karena ternyata, kamu tidak harus mengorbankan semuanya untuk bisa mulai berubah. Kamu tetap bisa menikmati hidup. Kamu tetap bisa jajan, ngopi, atau melakukan hal-hal kecil yang kamu suka. Karena tujuan kita bukan membuat hidup jadi kaku, tapi membuat aliran uangmu jadi lebih sadar dan terarah. Perubahan yang bertahan lama justru biasanya datang dari sesuatu yang tidak terasa menyiksa. Yang perlu kamu lakukan bukan menghentikan kebiasaan lama, tapi menambahkan satu kebiasaan kecil di dalamnya. Setiap kali kamu jajan, sisihkan sedikit. Tidak perlu besar, cukup nominal kecil yang hampir tidak terasa. Setiap kali kamu menerima uang, gaji, bonus atau bahkan uang kecil, ambil sebagian sebelum sempat kamu gunakan. Dan setiap kali kamu batal membeli sesuatu, jangan anggap itu uang sisa, tapi langsung simpan sebagai kemenangan kecil. Dengan cara ini, kamu tidak sedang melawan dirimu sendiri. Kamu tidak perlu mengubah pola hidup secara drastis. Kamu hanya menempelkan kebiasaan baru di atas kebiasaan yang sudah ada. Dan itu jauh lebih mudah untuk dijalankan karena tidak membutuhkan energi tambahan yang besar. Kamu tetap menjalani hidup seperti biasa, tapi sekarang setiap momen punya efek tambahan yang perlahan mengubah hasil akhirnya. Ini penting, karena semakin mudah sesuatu dilakukan, semakin besar kemungkinan itu akan terus kamu ulang. Dan ketika sesuatu diulang cukup lama, dia berhenti menjadi usaha dan berubah menjadi bagian dari diri kamu. Di titik itu, kamu tidak lagi merasa sedang berusaha nabung. Kamu hanya menjalani pola yang sudah menjadi otomatis. Yang menarik, perubahan ini tidak langsung terasa besar. Bahkan di awal mungkin terasa biasa saja. Tapi justru karena konsisten dan tidak terputus, efeknya mulai terkumpul. Sedikit demi sedikit, tanpa tekanan, tanpa drama. Dan di sanalah kamu mulai melihat bahwa perubahan tidak harus datang dari langkah besar. Kadang justru dari langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Kalau kamu lakukan ini, sesuatu akan mulai berubah pelan-pelan. Bukan hanya di jumlah uangmu, tapi juga di cara kamu melihat dan memperlakukan uang itu sendiri. Dan di bagian berikutnya, kita akan lihat seperti apa hasilnya ketika semua ini mulai berjalan dalam waktu tertentu. Di awal, mungkin kamu tidak akan merasakan perubahan yang signifikan. Bahkan bisa jadi terasa seperti tidak ada yang berbeda. Nominalnya kecil, pergerakannya pelan, dan hasilnya belum terlihat jelas. Di fase ini, banyak orang biasanya mulai ragu, bertanya-tanya apakah ini benar-benar akan berhasil? Tapi justru disinilah bagian yang paling penting. Tetap berjalan, walaupun belum terasa. Lalu beberapa bulan berlalu. Tanpa kamu sadari, kamu mulai melihat sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi. Ada angka yang tinggal. Tidak besar, tapi nyata. Bukan sekadar sisa yang kebetulan ada, tapi hasil dari kebiasaan yang kamu bangun. Dan untuk pertama kalinya, kamu mulai merasakan bahwa uangmu tidak lagi habis sepenuhnya. Ada bagian yang bertahan. Dan yang berubah bukan cuma jumlahnya. Yang lebih terasa adalah perasaan di dalam diri kamu. Kamu jadi lebih tenang, tidak lagi selalu cemas di akhir bulan. Tidak lagi merasa semua harus dimulai dari nol. Ada rasa kontrol yang pelan-pelan muncul, bahwa kamu mulai punya arah, punya pegangan, dan tidak lagi sekadar mengikuti arus. Di titik ini, kamu juga mulai melihat uang dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sesuatu yang datang dan pergi tanpa jejak, tapi sesuatu yang bisa kamu arahkan. Sesuatu yang bisa kamu simpan, kamu kembangkan, dan perlahan kamu buat bekerja untukmu. Perubahannya mungkin tidak dramatis, tapi cukup untuk membuat kamu sadar
Ini bisa terus berkembang. Dan menariknya, ketika kamu mulai melihat hasil kecil ini, motivasi kamu tidak lagi datang dari paksaan. Dia muncul secara alami, karena kamu melihat bukti nyata dari apa yang kamu lakukan. Kamu tidak lagi butuh dorongan besar untuk lanjut, karena kamu sudah merasakan sendiri dampaknya. Dari sini, konsistensi jadi lebih mudah dijaga. Dan di titik ini, kamu sudah berbeda dari kebanyakan orang. Bukan karena kamu punya lebih banyak uang, tapi karena kamu sudah membangun sesuatu yang tidak semua orang punya. Kebiasaan kecil yang terus berjalan, dan sistem sederhana yang membuat uangmu tidak lagi dia. Kamu nggak perlu jadi orang dengan penghasilan besar untuk mulai. Kamu juga nggak perlu menunggu kondisi sempurna atau merasa siap dulu baru bergerak. Karena kenyataannya, banyak orang tidak pernah benar-benar merasa siap. Mereka hanya mulai dari apa yang ada. Dan di titik ini, yang kamu butuhkan bukan jumlah yang besar, tapi keputusan kecil yang diulang setiap hari. Kamu cuma perlu jadi orang yang tidak membiarkan semua uangnya lewat begitu saja. Orang yang sekecil apapun nominalnya tetap memilih untuk menyisihkan. Karena disitulah perbedaannya mulai terbentuk. Bukan dari seberapa banyak yang kamu punya di awal, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan setiap rupiah yang datang ke hidupmu. Di dunia ini, yang membuat seseorang maju bukan siapa yang punya paling banyak di awal, tapi siapa yang tetap berjalan walaupun pelan, siapa yang tetap konsisten walaupun kecil. Karena sesuatu yang kecil tapi terus dilakukan, pada akhirnya akan mengalahkan sesuatu yang besar tapi hanya sekali dilakukan. Kalau kamu lagi ada di fase mulai dari nol, fase bingung, atau bahkan fase sering gagal, itu bukan tanda kamu tidak bisa. Itu hanya bagian dari proses. Dan kamu tidak sendirian di situ. Banyak orang yang sekarang terlihat stabil, dulunya juga mulai dari titik yang sama. Bedanya, mereka tidak berhenti di tengah jalan. Sekarang coba tulis di komentar, kamu mau mulai dari berapa hari ini? Bukan untuk dilihat orang lain, tapi sebagai pengingat untuk dirimu sendiri. Karena ketika kamu menuliskannya, kamu sedang membuat komitmen kecil yang nyata. Dan itu jauh lebih kuat daripada sekedar niat di kepala. Simpan video ini, dan suatu saat nanti, coba kamu kembali lagi ke sini. Lihat lagi titik awalmu, dan bandingkan dengan sejauh apa kamu sudah berjalan. Karena perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tidak berhenti.